Kembali lagi bersama kami di podcast Komedis, konten media edukasi digital bersama saya Nurima selaku host pada video kali ini. Nah Sobat Komedis, pada video kali ini tamu kita adalah alumni SMA Negeri 1 Reteh yang tamat pada angkatan 2023. Ini dia Kak Sepia dan Kak Edo. Halo kakak. Hai. Oke, nah sebelumnya nih kakak berdua apa kabar? Sehat. Alhamdulillah masih sehat. Oke. Nah sebelum kita berbincang lebih jauh lagi nih Sobat Komedis, boleh dong kakaknya berdua ini perkenalan diri dulu ke Sobat Komedis supaya mereka tahu siapa tuh yang jadi bintang tamu podcast Komedis pada kali ini. Nah boleh dong dimulai dari Kak Ida. Oke, halo Sobat Komedis, perkenalkan nama aku Edo Pratama Ramadan, merupakan mahasiswa dari Universitas Riau untuk program studi aku itu agroteknologi. Oke, dimulai dilanjutkan ke sini. Hai, perkenalkan nama aku Sintiana Putri, aku dari jurusan Sosiologi. Oke, nah Sobat Komedis, untuk perbincangan kita kali ini bakalan membicarakan tentang seputar pendidikan mulai dari jenjang SMA hingga ke perkuliahan. Nah, boleh nih sebelum jadi mahasiswa otomatis kita udah nyelesain yang namanya Di SMA. tingkat SMA kan. Oke nih, boleh dong Kak Edo, dimulai dari Kak Edo dulu. Ceritain dong gimana sih lika-liku hidup berorganisasi selama di SMA Negeri 1 Reteh. Oke, boleh banget. Jadi pada saat aku di SMA itu aku cukup aktif baik maupun di organisasi dan akademik gitu. Kalau di organisasi aku mengikuti organisasi OSIS, lalu juga aku mengikuti beberapa olimpiade untuk bisa mengharumkan prestasi gitu kan. Jadi kalau untuk organisasi itu aku suka bekerja di belakang layar gitu. Oke, jadi lebih suka di belakang layar tanpa menampakkan diri. Iya. Wow, keren. Nah itu menurut itu lebih berjasa gitu kan. Wow, tanpa memperlihatkan diri ternyata jasanya lebih besar loh. Iya. Suku kita. Wow. Oke, buat Kak Safia sendiri nih gimana sih pengalamannya selama sekolah di SMA Negeri 1 Reteh? Jujur aku tak ada ikut organisasi, tapi aku kayak wakil ketua kelas. Jadi aku tuh terlalu hidup dengan dunia aku sendiri, aku kurang aktif, kayak aku suka main-main. Dan situ aku nyesal, apa aku main-main. Pas kuliah aku betul-betul nyesal kalau aku tak nanya-nanya, tak aktif, nyesal betul. Menyesali kesempatan yang telah dilalui. Tapi nggak apa-apa, itu semua pelajaran buat kita ke depannya nih. Tapi jujuran di masa-masa itu kan masa-masa yang sangat menyenangkan. Wah, iya dong. Masa-masa nggak akan dilupakan. Iya. Oke nih. Masa-masa belum terbebani gitu. Iya. Kan masih dalam tanggungan orang tua, belum Iya. dituntut mandiri. Dan masih banyak kesempatan buat mencoba hal-hal baru. Nah, buat kakak berdua nih ya, apa sih perbedaan antara di dunia SMA dengan dunia perkuliahan? Jelas beda ya. Beda banget. Karena di dunia perkuliahan ketika kita sudah menjadi mahasiswa kita dituntut untuk serba bisa, mandiri, dan itu buat apalagi kita yang anak ngerantau nih bakalan Pasti ngerasain bakal beda ngerasa. banget nih. Homesick sangatnya. Ya. Wow. Kalau buat Kak Safia gimana sih perasaannya? Kayak kan di sini dimanja sama guru, sama orang tua. Kalau di sana kayak betul mandiri. Makanya ya, sampai sekarang agak sering nangis kayak mau pulang, mau sekolah aja gitu daripada kalau udah banyak tugas numpuk udah. Berarti sedikit berat ya. Mungkin karena kita belum terbiasa dengan kata mandiri. Belum berinteraksi betul kan. Ya, jadi Tapi kita buat kakak berdua ini menikmati nggak sih selama kuliah? nikmat banget. Menyenangkan? Menyenangkan dan menegangkan. Iya. Karena penuh tantangan. Iya. Ada tantangan baru yang belum pernah kita coba. Benar. Ya. Buat kakak berdua ini tantangan terbesar dan selama perkuliahan yang udah dijalani sejauh ini gimana sih? Untuk dari aku itu beradaptasi dengan lingkungan itu cukup sulit. Kenapa tuh? Karena kita masuk ke lingkungan baru, relasinya baru, orang baru, pemikirannya juga pasti harus diperbarui kan. Tentunya itu perlu adanya tingkatkan diri lagi tuh. Oke, buat Kak Safia gimana? Sama sih kayak Edo, kayak orang-orang baru belum lagi tugas-tugasnya tuh kenal-kenal apa organisasinya kan di SMA Kak tidak ikut organisasi tapi di kuliah aktif ikut organisasi.
Berarti serasa hidup itu menjadi perbedaan yang Iya. drastis banget. Oke. Itu perubahan banget ya. Wow, iya dong. Nah, buat Kak Sevia kan mengambil jurusan sosiologi nih. Sebelumnya boleh tahu nggak sih apa sih motivasi terbesar Kak jadi ngambil jurusan sosiologi? Jujur sosiologi ini pilihan hamin berapa jam karena pagi-pagi nih kakak datang sekolah langsung ke ruang guru. Bu Rizka tolong kayak apa nih jurusan kami kurang satu apa nih. Terus Ibu Rizka dengan spontan bilang sosiologi aja karena sosiologi peluangnya besar. Kalau orang lihat dari mata kecil kayak sosiologi kerjanya apa bermasyarakat, tapi di balik itu banyak peluang kerjanya. Terima kasih Bu Rizka. Oke, buat Bu Rizka yang nonton, ini loh Bu Junior lah. juniornya. Junior. Oke, buat Bang Edo sendiri, apa sih jadi motivasi terbesarnya Bang Edo ngambil jurusan yang sekarang Bang Edo geluti? Kalau ditanya di awal itu motivasi awal nggak ada sih. Kalau aku bilang kenapa? Karena aku tuh kemarin lulus di jalur undangan kan, jalur SNBT. Jadi aku itu bener-bener pengennya itu lulus di jalur itu aja gitu. Oke. Jadi aku kan kemarin tuh juga sempat tes nilai rapor, sempat tes minat bakat, kayak rekomendasi jurusan. Setelah aku tes itu ada beberapa rekomendasi jurusan dan ternyata salah satunya itu agroteknologi. Oke. Cuman karena aku ini kayaknya keren deh, jadi aku tertarik untuk mencoba mendapatkan. Alhasil aku lulus gitu di jalur undangan. Jadi ngambil itu bukan karena keinginan dari hati. Tidak. Oh, Awalnya ya udah. pengen lulus aja gitu. Yang penting lulus aja Yang dulu. penting lulus aja. Jalani aja dulu. Jalani dan ternyata wow. Korban dari kalimat jalani aja dulu. Ya. Oke nih buat Bang Edo, kira-kira selama menggeluti bidang Teknologi. ini, menurut Bang Edo itu menyenangkan atau sulit? Menyenangkan dan sulit karena penuh tantangan. Mungkin aku juga tidak semuanya itu di bidang agroteknologi itu aku ketahui. Jadi setelah aku masuk terkecimpung di jurusan ini, benar-benar aku dapat insight yang baru, dapat ilmu baru. Tapi memang kita perlu usaha yang besar buat untuk mendalami hal tersebut. Oke, jadi termasuk pengorbanan yang benar-benar luar biasa ya buat berjalan sampai sekarang ini. Nah, setelah berada di dunia perkuliahan nih, pastinya kan sudah sangat berbeda nih. Kalau boleh ceritain dong kesehariannya Bang Edo sama Kak Sevia nih selama berkuliah gitu, mulai dari berangkatnya mungkin atau dari apa? Kak Sevia boleh dulu? Kalau kakak pernah karena organisasi tadi sudah demis tadi. Tuh kakak pergi jam 7 karena masuknya jam 8. Baru kakak pulangnya jam 9 atau jam 10 malam karena sorenya kakak kerjakan proker. Kakak kan iya jam 10 malam. Keren banget dong, padat banget. Kan mulai dari pagi sampai malam loh. Baru besoknya kayak gitu lagi kerjakan proker kayak sama-sama gitu. Buat kan kakak organisasinya masuk ke bidang KWU. Tapi nggak menikmati nggak sih selama organisasi? Nikmati banget. Seru-seru. Banyak kenal baru, banyak kenal orang baru, banyak pengalaman. Jadi akhirnya relasi lebih terbuka. Iya sih. Oke, kalau buat Kak Eda sendiri gimana? Kalau aku kan masuknya itu di jam 8 pagi sampai kalau mata kuliahnya itu full ya. Keluarnya itu jam 4.40 Sore. banget. Lalu setelah itu aku lanjut juga nih sama kayak Sevia, ada anak organisasi dan aku juga anak organisasi. Jadi kebetulan aku mengikuti beberapa organisasi dan di organisasi itu aku mengambil divisi susah-susah gampang, Apa yaitu bagian media desain grafis. Wow. Iya. Karena mungkin awalnya aku nggak tertarik dan aku tidak bisa di bagian desain grafis, namun aku belajar dan alhasil aku lumayan bisa gitu kan. Jadi beberapa organisasi itu aku dipercayakan untuk jadi anggota, bahkan aku juga satu organisasi aku jadi kepala divisi. Wow. Itu keren. Ya tugasnya itu paling ngedit, desain dan itu juga itu juga gede banget. Jadi waktu istirahatnya gimana tuh, ngerasa terganggu nggak dengan organisasi? Banget, karena bahkan ada tidak tidurnya gara-gara. Wow. Makanya kayak hari libur tuh kita fokus buat tidur kan. Iya. Sabtu, Minggu jadi jangan ganggu. Terus tidur istirahat. Kadang hari libur tuh kadang kami gunakan untuk organisasi. Kadang kalau misalnya ada jadwal untuk praktikum ya udah untuk praktikum. Wow, jadi memang benar-benar sibuk ya di dunia perkuliahan. Semester ini satu semester gila kan. Jangan ditanya, itu benar-benar. Dari awal kakak masuk semester 3 nih belum lagi jadi
anggota HID buat BKKMB adik-adik masuk, Iya. terus nari buat apa namanya itu acara kakak gitu, kami berdua ikut nari ya. Wow, ternyata menarik juga ya. Semua kami yang belum kami rasakan. Boleh dong, berarti memang lagi coba-coba semuanya. Karena aku juga orang yang suka mencoba banyak hal. Mencoba hal baru. Karena masih mencoba untuk mencari jati diri tuh. Oke, oh berarti boleh dong sobat komedis jadi panutan buat kita semua nih kakak-kakaknya. Mereka memang orangnya yang mungkin jika dilihat beberapa tahun sebelumnya mereka tuh anak yang biasa aja. Ternyata di dunia perkuliahan mereka segini hebatnya loh teman-teman. Bahkan mereka rela loh masuk pagi pulangnya keluarnya malam gitu. Demi apa? Demi mencari jati diri mereka dan mengembangkan potensi diri. Nah sebelumnya nih kakak, buat masuk ke universitas itu kan nggak semuanya gampang nih ya. Mungkin ada yang lewat jalur undangan, ada yang mungkin ikut mandiri. Nah kalau boleh tahu nih dari kakak berdua ini ada nggak sih tips dan trik buat kita semua yang mau masuk ke perguruan tinggi ataupun yang mungkin kakak lalui selama pendaftaran sampai kakak diterima itu gimana sih kak? Boleh nggak sih ceritain? Mulai dari kak Edo boleh? Oke, kalau dari aku, pertama kita cari dulu nih, kita tuh minatnya di bagian mana gitu. Ketika kita sudah minat nih, baru kita pilih jalur apa yang kita pilih. Kalau misalnya jalur SNBP atau jalur undangan ya, kan itu ada syaratnya itu atau ketentuan yang dimana kalau bisa kita jangan lintas jurusan karena peluang itu cukup kecil untuk bisa lolos di jalur tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar minat di jurusan yang itu lintas jurusan, lebih baik disarankan sih jalur yang tes aja gitu seperti UTBK, SNBT gitu kan. Karena itu peluangnya bisa dikatakan ada gitu dibandingkan SNBP yang kecil gitu. Jadi lebih ke SNBT gitu daripada SNBP. Ya, itu kalau misalnya lintas jurusan ya. Tapi kalau misalnya jurusannya terus balance dengan sekolah dengan kuliah, gak apa-apa gitu jalur SNBP gitu. Oke, buat Kak Safia gimana? Ada nggak sih tips dan trik buat dibagikan ke siswa yang mau masuk ke perguruan tinggi? Kalau kakak kemarin dengan kata ibu Beka, kalau misalnya nanti kita pilih jurusan, kita lihat dulu kawannya. Kalau kawan kita lebih tinggi dari kita, mending kita udah sampai situ aja. Kita pendapatnya dulu cari UTBK aja gitu. Karena kakak di sini lulusan sosiologi karena saingan kakak, kawan kakak yang nilainya lebih tinggi dari kakak. Kayak gitu juga kalau kakak satunya jurusan administrasi publik, dia lebih tinggi daripada kawannya. Jadi kita berdua lulus gitu. Dan dengan hoki. Iya, ingat. Hoki dong. Hoki banget Iya, ya. Hoki banget. Kalian jangan ikut-ikut tren. Jangan ikut-ikut kayak Kawan. kawan. Karena kalian menjalani kuliah itu sendiri. Kalian menjalani tugasnya, kalian semuanya. Jangan ikut-ikut siapapun. Nanti kalian, gara-gara ini aku jadi ikut ini. Kita yang jalan sih. Oke, berarti intinya pilih jurusan sesuai kemampuan dan keinginan. Takut adanya yang namanya setelah nanti aku salah jurusan. Oh, takut nyesal di tengah jalan. Iya. Belum mulai Takutnya lagi terjadi kan? seperti itu. Ya, sebelum nyesal di tengah, mending udahan dulu di awal. Oke, nah buat kakak nih, mungkin hidup itu selama di sekolah dan di perkuliahan itu memang jauh berbeda ya. Mungkin udah mengajarkan lebih banyak hal. Nah, kalau boleh kakak ceritain, bisa nggak sih kasih beberapa pelajaran yang udah kakak dapat selama hidup di bangku kuliah? Boleh mulai dari siapa nih? Kak Edo dulu coba. Dari aku ya. Dari aku yang pertama itu beradaptasi dengan lingkungan. Itu mungkin ya karena kita merantau ya pasti lingkungannya baru. Jadi aku sekarang belajar untuk beradaptasi lingkungan karena aku juga orangnya tipikal gampang beradaptasi dengan Oke, lingkungan. itu lebih gampang loh kan orangnya bersosial. Oh ya, kalau boleh tahu Kak Edo ngekos atau tinggal di rumah keluarga atau rumah sendiri? Kalau aku kebetulan ngekos. Oke, berarti memang harus mandiri dong. Mandiri banget gitu. Kan anak yang selama ini tinggalnya di rumah sama orang tua, ada yang ngurusin, sekarang harus hidup sendiri. Iya, benar Pasti kayak banget. ngerasa aduh berubah banget hidup. Kalau buat Kak Safia gimana? Pelajaran yang bisa kakak bagikan ke sobat komedi. Kayak kalian harus tuh yang tanya-tanya jawab tuh harus tuh karena kalian nanti kuliah kalian bakal merasakan kayak presentasi tanya jawab, nanti kalian bakal ketinggalan. Kita sebenarnya pintar tapi karena kita tak mau Tak mau aktif. Tidak ada kemampuan Iya. untuk aktif gitu ya. kita bakal nanti kalian merasakan tuh kalau misalnya kalian di kelas kuliah tuh nanti
anak kota lebih aktif daripada kita, jadi kita Bener nyesal. banget. Oh jadi gitu ya? Iya, Ada terus- perbedaan. Banget jelas. Kayak misalnya anak kota terus yang nanya cowok kayak, hah? Kita juga mau kan nama Iya. baik sekolah kita, tapi karena kita gengsi, takut buat bertanya. Jadi makanya sebelum dari ini buat adik-adik yang kelas 1, kelas 1 dan kelas 2 kan kelas 3 bentar lagi kan nakama. Jadi buat kalian yang berinternet sendiri, sering aja jawab. Tak mana disebut sama guru mana belum suka kayak gitu. Mungkin ada juga sih pola pikir sama pola belajarnya mungkin berbeda. Iya. Mungkin ketika mereka sudah masuk ke dunia perkuliahan mereka udah merasa kayaknya nggak apa-apa ada yang aman aja. Bagi kita yang kayak awam otomatis aku takut Pasti untuk kayak terkejar memulai. ya. Shock banget gitu. Gitu. Karena memulai hal yang baru itu bakalan sulit teman-teman. Karena kakak kayak gitu, takut gengsi, kayak misalnya kan belum pernah kayak kebiasaan disepelekan sekolah ini, jadi rasanya sama. Karena dulu sering menjustis diri sendiri, Iya. mungkin kebawa sampai ke dunia Hmm. perkuliahan. Jadi mulai dari situ udah mulai aktif. Iya. Oke, ini jadi sobat komedi, dari perbincangan kami tadi bahwasannya untuk memilih jurusan jangan memilih jurusan karena ikut teman, ikut tren atau apapun itu. Pilihlah jurusan berdasarkan kemampuan, bakat dan minat kalian sendiri. Nah, juga sobat komedis, untuk hidup di tempat yang baru seperti kakak-kakak ini kita butuh beradaptasi dengan baik. Nah, jadi mulai dari sekarang sebelum kita masuk nih ke dunia perkuliahan seperti kakak-kakak ini, kita udah mulai dong mengembangkan jiwa sosial kita. Nah, buat tips dan triknya dari kakak, terima kasih. Dan mulai dari Kak Sepia, ada nggak pesan dan kesan buat SMA Negeri 1 Rantai dan podcast komedi? Jujur SMA Negeri 1 Rantai sekarang makin keren, sumpah, apalagi podcast nih. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau buat Bang Edo, kesan pertama yang didapat pertama kali duduk di podcast komedi gimana? Keren. Keren, wah, terima kasih. Jujur di tempat kita ini di Muluk Ijen ini kan tidak semua sekolah ya yang ada Iya podcast. sih, jelas ya. Kalau setahu kami, Seinhil, ya, podcast komedi sini adalah podcast kedua yang ada di jenjang SMA. Keren. Ini merupakan salah satu kemajuan yang Iya, sangat besar sama-sama, untuk di sama-sama. sekolah kita ini. Iya. Oke, kalau pesan buat podcast komedi dan SMA gimana nih Bang? Semoga kedepannya podcast komedi sini makin lebih maju, lebih lancar. Bahkan sekolah kita juga pasti makin maju ke depannya. Gitu. Oke, amin. Oke, nah sebelumnya terima kasih buat kakak-kakak karena udah meluangkan waktunya berbagi cerita bersama kami dan menemani podcast komedis. Nah, buat kakak juga mohon maaf jika terjadi kesalahan selama perbincangan kita. Dan buat ilmunya kita ucapkan beribu terima kasih dan pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke episode yang selanjutnya. Oke, sobat komedis, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kembali lagi di podcast komedis, konten media edukasi digital. Bye bye.